Halo Tribuners, bertemu lagi dalam Tribun Podcast pada hari ini bersama saya Maximus Jenewa alias Acok. Kali ini kita akan membahas isu yang ya memang seksi ini. Mungkinkah Jokowi 3 periode? Nah, ini isu yang sejak berapa tahun yang sejak tahun yang lalu isu ini memang menggelinding terus. Dan memang masih hangat dibahas mengingat situasi perkembangan politik di negara kita. Dan kali ini saya bersama dua narasumber. Saya sudah lepas masker. Iya. Pertama Pak Matulandi Supit, Ketua Relawan 1 Indonesia Sulawesi Utara. Selamat sore. Tribuners. Bapak Prof. Rona Mawontu, Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Ya, selamat sore. Selamat sore, Prof. Sore. Iya. Nah, kita bicara soal isu ini, mungkinkah Jokowi 3 periode? Pertama saya ke Pak Matulandi. Ini digagas oleh Relawan 1 Indonesia Sulut. Padahal isu ini kalau di nasional ini sudah mulai mereda, tapi di Sulut sudah mulai timbul lagi. Ini kalau bisa tahu apa alasan kenapa harus menggulirkan kembali lagi isu ini? Mohon maaf, saya cabut pentutup muka. Tidak etis kalau menggunakan penutup muka sehingga tidak kelihatan bagaimana berucap. Iya. Saya kira ini pertanyaan menarik para Tribuners. Memang sudah beberapa saat yang lalu di ibu kota negara itu sudah didengungkan wacana 3 periode, Jokowi 3 periode dengan berbagai variannya, varian Jokpro, Jokowi Prabowo, dan varian-varian lain. Tetapi lalu kemudian kita juga tahu bersama katakanlah dalam tanda petik terjegal dengan arus yang kemudian tidak menyetujui 3 periode karena berbagai alasan. Lalu kemudian para penggagas wacana ini di tingkat ibu kota negara melihat bahwa kurang tepat kalau itu didengungkan di ibu kota negara Jakarta karena beberapa alasan. Alasan yang paling mendasar adalah soal semakin mengkristalnya politik identitas. Yang kita sudah tahu bersama jelas nyata pada Pilpres 2019. Betapa menonjolnya politik identitas untuk meraup suara bagi pemenangan para kandidat waktu itu. Nah, dan kemudian juga terasa sampai jauh sesudah Pilpres 2019, bahkan sampai hari ini tetap mendengung rancangan desain politik identitas. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran sesungguhnya bagi eksistensi negara kita hari ini. Bahwa negara kita ini terbangun atas kesepakatan bersama, bukan karena soal identitas. Kesepakatan bersama kita sebagai bangsa Indonesia yang kemudian mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran sehingga oleh para penggagas di ibu kota atau Jakarta waktu itu menyimpulkan kita harus kembali menggagas ini di Indonesia Timur. Nah, mewakili Indonesia Timur mereka kemudian menunjuk Manado sebagai epicentrum untuk mengangkat kembali wacana ini. Dengan alasan tadi secara umum, politik identitas. Jadi Relawan 1 Indonesia kemudian hadir untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari kisru yang menggunakan wacana-wacana yang sesungguhnya bisa kemudian memecahkan kesatuan bangsa ini, memecah belah bangsa.
Nah, ini yang kemudian bagi para penggagas dan bagi kami relawan Satu Indonesia melihat penting kami harus hadir untuk mencegah terjadinya perpecahan itu. Nah, kemudian Indonesia Timur ini sebetulnya mau kembali kepada perjuangan awal ketika politik identitas hendak didesakkan pada salah satu yang paling mendasar adalah pada filsafat atau filosofi bangsa atau dasar Grundnorm bangsa. Seperti mereka berpikir itu harus di Indonesia Timur karena Indonesia Timur berdasarkan catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah terjadi sebuah penolakan terhadap bahwa Indonesia itu bisa terjebak dalam politik identitas. Sejarah ketatanegaraan sudah mencatat ketika terjadi penolakan terhadap sila pertama itu. Terhadap 7 kata di sila pertama. Nah, itu Indonesia Timur yang mendesakkan itu agar supaya Indonesia bukan sebuah negara yang berdasarkan identitas, tetapi negara sekuler. Nah, hari ini kita kan ada pada negara sekuler. Kita memahami negara ini negara sekuler, bukan negara yang berdasarkan identitas tertentu. Nah, itulah yang mendasari sehingga relawan Satu Indonesia hadir bukan semata-mata mau meneruskan atau kembali kepada pengalaman masa Orde Baru, tetapi hadir untuk menyelamatkan negara dan bangsa dalam pengertian negara dan bangsa tidak terjebak dalam politik identitas. Karena kita hendak mempertahankan negara sekuler, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu sebagai pengantar. Nah, pertanyaan yang lebih lanjut ini, kenapa harus Jokowi? Nah, ini yang sangat menarik. Kenapa Jokowi menjadi harus pilihan, Jokowi? bukan yang lain? Ya. Jokowi menjadi pilihan kita untuk dalam kerangka ini adalah kita melihat kinerjanya sejak periode pertama dan kedua yang sedang berjalan. Beberapa sukses di dalam merekatkan kembali pecah belahnya bangsa. Beliau mampu untuk merekatkan kembali dengan mengundang para tokoh-tokoh politik untuk bersama-sama memerintah. Kita lihat di dalam kabinetnya terakhir. Sesungguhnya berharap tidak kemudian terjadi perpecahan. Mengundang para tokoh-tokoh itu untuk mari bersama-sama membangun negara ini dan menyelamatkan negara ini. Nah, ini kemudian hanya seorang Jokowi yang mampu berbuat seperti itu. Apalagi kemudian yang kedua adalah pembangunan yang dia sudah lakukan selama ini. Berbagai pengalaman pergantian pemimpin, pembangunan dengan desain baru lagi. Artinya pembangunan di rejim yang lalu akan mangkrak dan hadir desain pembangunan yang baru. Artinya sampai kapan kita harus kemudian berhutang terus dengan setiap desain pembangunan oleh pemimpin baru di Republik ini kalau seperti itu jalannya kepemimpinan. Artinya kita tidak akan pernah maju kan. Apa yang sudah dilakukan di awal ketika kalah dalam pertarungan politik yang lama itu dianggap usang dan sebagainya, lawan yang harus dihadirkan yang baru sebagai produk dari si pemenang. Jadi secara umum bisa dikatakan tinggalkan itu politik balas dendam. Sudahilah, karena kita bangsa yang ingin maju, bukan terjebak dalam balas dendam politik dalam setiap pergantian kepemimpinan. Mungkin itu sehingga Jokowi menjadi satu-satunya yang diharapkan bisa menerus lanjutkan pembangunan dan semangat untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu mungkin secara umum sehingga kenapa Jokowi dipilih untuk melanjutkan 3 periode. Ya. Seperti itu. Nah, saya membaca juga menyimak berapa kali pernyataan Jokowi. Jokowi sendiri memang sudah tidak mau. Kemudian partainya sendiri juga sudah menyebut bahwa isu ini sebenarnya digaungkan oleh dalam tanda kutip penumpang gelap. Ya. Apakah ini sesuatu yang sulit? Karena Jokowi sendiri tidak mau, partainya juga
seperti itu. Ya, kalau saya kemudian mau menanggapi itu, saya kira seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak etis. Kemudian dia membuat pernyataan, saya berkeinginan menjabat sekali lagi. Artinya seorang kepala negara dan kepala pemerintahan sudah menubruk konstitusi. Tidak etis secara politis. Demikian juga partai tentunya, partai pendukungnya. Tidak etis kan kalau partai berbicara seperti itu. Seolah-olah konstitusi mau dilangkai. Ini politik. Tapi Punya konsekuensi. maksud saya artinya Jokowi berpatokan pada konstitusi bahwa cukuplah 2 periode ini. Ya, bagi Jadi artinya Presiden Jokowi sendiri memang sudah tidak mau untuk 3 periode. ya, tapi bahasa sederhananya kalau rakyat menghendaki, ya terserah dari Pak Jokowi. Apa dia mau menerima mandat rakyat sekali lagi? Bukan lewat pemilihannya, tetapi lewat sebuah mekanisme konstitusional. Kalau rakyat menghendaki. Nah, pertanyaannya apakah beliau mau menerima lagi mandat itu? Ya. Nah, ini yang menjadi perjuangan. Betul, rakyat Indonesia menghendaki beliau 3 periode. Tetapi sekali lagi kembali kepada beliau sebagai orang yang diharapkan meneruskan mandat itu. Begitu. Jadi bagi saya tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin di Republik ini. Dan konstitusi membuka peluang itu. Dan konstitusi kan bukan juga barang yang kemudian tidak bisa berubah. Karena ini kan kesepakatan politik. Hanya saja yang menjadi hal yang penting dalam konstitusi yang tidak bisa berubah adalah soal falsafah negara dan bentuk negara. Ya. Itu harga mati. Tetapi yang lain-lainnya itu kan sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi. Saya kira tidak mustahil kalau kemudian rakyat menghendaki Pak Jokowi 3 periode dan mekanisme konstitusional akan mengawal itu dan menetapkan, saya kira terserah Pak Jokowi. Pak Batulandi, apakah ada ukuran untuk menyebut bahwa ini adalah kehendak rakyat? Ukurannya apa? Apakah ada survei yang memang menyatakan bahwa ini mayoritas suara rakyat Ya. menghendaki demikian? Ini menarik. Ini menarik. Persoalan politik kan itu soal banyak tidaknya suara. Suara. Ya. Itu secara mekanik politik. Tetapi di dalam kerangka ini juga sebetulnya sederhananya melihat ini apakah ini kemauan rakyat secara keseluruhan. Ada mekanisme yang disebut referendum. Hanya saja mekanisme referendum itu kan tentu butuh waktu, butuh biaya. Ya, itu salah satu yang bisa ditempuh. Tetapi ada mekanisme yang lain yang bisa ditempuh. Ketika suara rakyat ini tentu tidak diwakili oleh banyaknya suara yang datang menyampaikan aspirasi, tetapi lewat perwakilan. Perwakilan, siapa itu perwakilan? Bisa tokoh-tokoh rakyat, ormas, bisa tokoh. Kalau partai politik itu kemudian sebuah mekanisme yang lain kan, lewat legislatif. Tapi ini lewat rakyat langsung, misalnya lewat ormas, lewat perkumpulan-perkumpulan masyarakat dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi ukuran bahwa ini adalah kehendak rakyat banyak. Ketika kita ambil contoh di masa Presiden Soeharto, Orde Baru. Ketika ormas-ormas itu menyatakan sikap bahwa Presiden Pak Harto itu harus menjabat lagi jadi presiden. Secara konstitusional itu dianggap menjadi aspirasi rakyat. Bukan melalui mekanisme partai. Itu sudah dianggap sebagai suara rakyat. Tapi waktu itu konstitusi memang tidak membatasi jabatan presiden. Dibatasi. Dari nomenklatur awal Undang-Undang Dasar 45 kan hanya 2 periode. Maksudnya waktu masa Presiden Soeharto itu hanya lewat ketetapan MPR. Ketetapan MPR. Karena Majelis Perumusan Rakyat adalah lembaga tertinggi
di dalam sistem ketatanegaraan kita. Tatkala MPR, hanya MPR yang bisa, ketetapan MPR kan sejajar dengan Undang-Undang Dasar. Gitu. Karena ini mewakili suara rakyat langsung. Ya. Perpaduan antara DPR dan DPD. Dianggap bahwa inilah suara rakyat, majelis rakyat yang sesungguhnya, lalu MPR. Seperti itu. Memang dalam pengambilan keputusan nanti itu akan dijalankan oleh partai atau DPR dan DPD yang di dalamnya adalah keterwakilan partai-partai. Begitu. Saya kira itu mekanisme yang bisa ditempuh. Dan konstitusi membuka peluang itu. Menurut saya. Nah, kalau bicara soal konstitusi, nah itu memang sudah memang juga diragukan karena harus mengubah lagi konstitusi. Tapi saya mau bertanya ke Prof. Ronald soal mengubah konstitusi, amandemen konstitusi kita ini, Undang-Undang Dasar ini, dalam waktu yang singkat. Apakah itu bisa sehingga goal Jokowi 3 periode? Ya, oke. Ya, tentunya saya sebagai belajar hukum lah ya. Saya belajar hukum khususnya spesifik pada ketatanegaraan. Semua negara-negara di dunia ini diatur melalui konstitusinya atau hukum dasarnya yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, di mana seluruh kehidupan negara, khususnya misalnya Indonesia, itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, tadi saya sudah dengar pertanyaan dari Tribun terhadap Pak Matulandi yang sebagai ketua daripada Relawan Satu Indonesia. Dari saya menjawab sesuatu itu senantiasa selalu berdasarkan undang-undang. Karena saya orang hukum, harus ada normatifnya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa satu negara, misalnya Indonesia, ada konstitusinya, berarti dia mengatur kehidupan seluruh rakyat atau satu bangsa ini, satu negara ini. Nah, tentunya dia diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar itu. Jadi setiap orang dalam hal ini berhak dia untuk menyampaikan pendapatnya. Walaupun dapat dikatakan bahwa pendapat itu seakan-akan bertentangan dengan konstitusi. Contoh tadi kita atau rakyat yang mengatasnamakan rakyat dari ufuk timur lah ya. Jadi kalau istilah saya ini di Manado ini orang Timur Tengah. Ya, benar. Kita orang Timur bagiannya. Pembagiannya adalah tengah waktu. Yeah. Tetapi penamaannya kita ini adalah di ufuk timur. Jadi orang Timur Tengah. Wajar kalau kita memberikan pendapat. Setiap warga negara berhak memberikan pendapat. Nah, itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Pasal 28E. Nanti pendengar juga atau ini bisa membuka itu. Lihat di sana. Dia bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi mengarah kita lihat kepada seseorang yang dinilai baik di dalam menakodai satu negara. Misalnya dia seorang presiden. Di mana juga konstitusi membatasi seorang presiden hanya 2 periode saja, paling lama. Memang tadi saya dengar kalau dulu zaman Soeharto bukan tidak. Jadi karena konstitusinya mengatur bahwa seorang presiden itu menjabat satu periodenya itu selama 5 tahun dan setelah itu dia dapat dipilih kembali. Itu kan dia punya bunyi undang-undang atau konstitusi lalu. Sekarang kan dirubah penekanannya itu bahwa setiap presiden hanya 2 periode. Tetapi setiap undang-undang dasar dimanapun itu, misalnya negara-negara lain, dia ada pintu. Ada pintu. Tapi penjaga pintu ini
ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu ada di pasal 37. Pasal 37 ini dikatakan sebagai guardians of constitutional. Jadi penjaga. Tetapi dia membuka pintu. Kalau filosofinya kalau orang ada pintu berarti bisa dibuka. Ya. Ya kan? Berarti bisa melalui, tadi saya sudah dengar. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah dapat dikatakan pintu itu kita menginginkan atau rakyat menginginkan itu merubah satu Undang-Undang Dasar 45 berarti melakukan amandemen. Nah, melakukan amandemen ini tentunya harus kita lakukan caranya dengan apa? Dalam Undang-Undang Dasar juga dengan istilah di dunia manapun itu setiap warga negara itu dimintakan keterangan bahwa apakah ini mendukung melalui referendum. Nah, kalau misalnya Pak Presiden Jokowi diinginkan oleh rakyat, tidak seharusnya mesti seluruh rakyat Indonesia. Kan kita ada pembagian. Berapa persentase dari seluruh rakyat itu yang memenuhi quorum untuk bisa kita lakukan langkah-langkah itu untuk memasuki perbaikan atau perubahan daripada Undang-Undang Dasar. Kalau kita misalnya sekian persen melebihi dari 50%, berarti membuka pintu itu bisa, pintu konstitusi untuk mengamandemen. Jadi jalannya kalau menurut saya silakan aja kalau rakyat ingin seorang Pak Presiden Jokowi karena dia baik di dalam menakodai ini negara ini ke depan, karena secara real rakyat menilai. Memang saya lihat secara kasat mata sebagaimana apa yang dilakukan pekerjaan, tadi ada mengatakan bahwa Pak Jokowi melakukan pekerjaan itunya sangat baik, tidak neko-neko, memang untuk rakyat. Bagaimana? Dipersilakan toh. Nah, jadi kalau pendapat itu saya kira saya menjawab sesuai dengan normatifnya secara orang hukum. Jadi negara tidak menutup pintu itu, sama sekali tidak bisa membuka. Boleh dibuka dengan cara itu, yaitu melakukan referendum. Untuk pertama, mengamandemen undang-undang. Jadi referendum ini disampaikan, kalau saya begini. Misalnya saya ya, dari persatuan atau komunitas mana menyatakan, menyurat, menyampaikan itu kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam hal ini Dewan Perwakilan atau Parlemen kita di Indonesia. Kami menginginkan merubah amandemen melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Untuk kiranya bisa dipilih lebih dari 2 kali. Nah, tentunya kan kalau orang hukum punya alasan. Tadi juga pertanyaan Pak dari Tribun juga kepada relawan Satu Indonesia ini, Pak Matulani, diberikan alasannya. Nah, saya juga memberikan alasan. Boleh. Sebenarnya Indonesia ini memang menggambarkan sistem-sistem seperti di Amerika. Di Amerika 2 periode. Dan dia juga cuma 4 tahun. Di Indonesia 2 periode. Tapi dalam 1 periode itu 5 tahun. Nah, tapi kan beda kalau di Amerika. Meringankan dia menjalankan roda pemerintahannya itu dia membagi dengan negara-negara bagian. Indonesia tidak. Indonesia besar, dia punya negara, dia tidak melihat dengan kasat mata geografis. Kalau saya pendapat ini, seorang guru besar hukum tata negara, saya lihat dari kacamata geografis yang tidak dinilai oleh para bapak-bapak kita yang duduk di parlemen, sehingga hanya mencetuskan saja 2 periode. Kita ini terdiri dari suku bangsanya paling banyak di dunia. Di dunia itu yang paling banyak di luar Indonesia cuma 4 suku. Kita berapa? Hampir 1.700-an. Nah, mempersatukan ini tidak semudah seperti di Amerika. Amerika aja berapa suku.
Kita banyak suku. Nah, secara geografis kita sangat luas, besar. Mana mungkin hanya 2 periode saja dia bisa menjalani itu. Periode pertama dia hanya melaksanakan apa yang peninggalan dari yang sebelumnya. Baru dia mau melangkah, melakukan itu. Nah, ini sudah tergambar, rakyat sudah melihat tergambar oleh Pak Jokowi. Dia memang benar-benar mengaplikasikan itu, pembangunan. Rakyat merasakan. Bukan melihat pada masyarakat-masyarakat tertentu saja. Memang secara global Indonesia, seluruh. Dia lakukan. Nah, ini kecintaan dari rakyat, dia tumbuh, aspirasi itu. Nah, ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Pasal 28 itu. Pasal 8 ayat huruf E. Poin 1-2 coba kita lihat. Kalau pendengar boleh lihat, coba kita periksa. Saya juga berhak untuk mengeluarkan pendapat. Kalau boleh dipilih kembali, misalnya, saya memberikan gambaran secara normatif. Membenarkan itu, bahwa kesempatan ini tidak tertutup. Misalnya hanya 2 periode. Tapi kalau rakyat melakukan itu, untuk dilakukan amandemen, lakukanlah referendum kepada seluruh rakyat. Kita bisa buka. Nah, kalau rakyat spontanitas dia kemukakan, MPR maupun DPR, dia kan wakil rakyat. Apa kata suara rakyat? Menggambarkan satu negara demokrasi. Demokrasi ini kan dari rakyat, dia pilih mereka perwakilan di atas, dan untuk rakyat. Nah, rakyat menyuarakan itu kepada mereka. Untuk dilakukan. Nah, kalau itu bisa dilakukan dengan prosentasi yang sering dipakai dengan 1/3 suara, why not? Bisa. Ini saya bicara konstitusi ya, hukumnya gitu. Itu saya lihat dari geografis. Kenapa? Kok dia bisa muncul begitu? Karena negara kita sangat luas, besar. Mana negara yang seperti kita ini? Amerika besar. Tapi dia sudah meletakkan kewenangan-kewenangan itu pada negara-negara bagian. Apakah kita begitu? Tidak. Kita kan mempertahankan tetap NKRI. Dan kita tetap hidup di bawah pengayoman falsafah hidup bangsa, Pancasila. Nah, coba kita terjemahkan Pancasila. Dilakukan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Rakyat ini ada disebut. Jadi rakyat berpeluang untuk melakukan itu. Bukan kita mengatasnamakan rakyat. Kalau rakyat itu berkehendak, seperti kemarin kan, bangsa Indonesia dapat dikatakan inkonstitusional. Saya boleh berkatakan begitu. Di mana di dalam undang-undang dikatakan, bila mana seorang presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai masa jabatannya selesai, maka dia diganti dengan wakil presiden untuk menyelesaikan masa jabatannya. Itu kan bunyi bunyi undang-undang itu. Tapi nyatanya tidak kan? Karena kehendak rakyat. Apakah itu kehendak rakyat atau kehendak para komunitas saja pada waktu itu di parlemen, tapi sudah mengatasnamakan rakyat, ya mau tidak mau dilakukan pemilihan. Tidak melakukan sesuai konstitusi. Dilanggar kan? Ya. Begitu. Nah, ini artinya tidak melanggar. Kita kira cita daripada relawan Satu Indonesia itu sangat baik. Mungkin kenapa? Karena dia melihat bagaimana kinerja seorang Pak Jokowi ini sangat baik, tidak neko-neko. Begitu di seluruh Indonesia dia sudah menjangkau. Dia masuk, bahkan dia turun. Di sini mungkin dilihat pemersatuan daripada rakyat kita Indonesia yang dikatakan sebagai pluralistik. Jadi pluralistik itu berarti beragam suku, ragam agama, bermacam-macam. Yang tidak ada di dunia selain di Indonesia yang hidup seperti begitu, tidak ada. Cuma di Indonesia yang begitu, negara Indonesia yang begitu. Tidak ada negara lain yang dapat mencontohkan itu, tidak. Sehingga untuk melaksanakan itu pun
seringkali tergambarkan Indonesia sebenarnya negara yang berbentuk republik, tetapi pelaksanaan seringkali terjadi parlementer. Kenapa saya katakan? Karena melihat di situ. Coba kita lihat. Menghargai suku, kepala suku, dijadikan ini. Jadikan ini. Seperti kita parlementer, semi parlementer. Tapi kita juga tidak salah. Karena Indonesia di tahun waktu dia merdeka perjalanan itu, dia pernah mengalami bahwa Indonesia punya Perdana Menteri. Tapi tidak berjalan begitu lama karena tetap mengayung gambari seperti Amerika. Jadi kalau menurut saya, lakukanlah itu relawan satu. Ya toh, Indonesia ini, langkah-langkah itu yang untuk membuka pintu daripada yang disebut guardians, penjaga undang-undang itu. Ketuklah. Kalau kita punya falsafah kepercayaan dalam doktrin, dia bilang ketuklah pintu, maka aku bukakan. Itu dari saya. Saya masukkan ke teologi lagi sedikit. Oh iya, Prof. Nah, kita melihat bahwa tahapan pemilu ini sudah berjalan. Ya. Nah, ketika ada keinginan untuk referendum, untuk mengubah konstitusi amandemen. Ya. Nah, apakah waktu ini bisa cepat dilakukan sebelum pemilu pilpres ini dilakukan? Ya. Artinya prosesnya ini Ya. bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Ya, kalau saya seorang tata negara, saya pikir sedangkan hanya sebulan saja bisa. Mhm. Kalau rakyat, saya katakan, kalau rakyat mendengungkan bahwa referendum itu, mereka mengungkapkan bahwa minta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah, ini suara langsung keluar pada waktu hari itu juga. Untuk diminta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengamandemen itu 1 hari. Sedangkan Soekarno dia mencetuskan kemerdekaannya itu hanya berapa jam. Dia membacakan. Coba. Ini dari sisi ketatanegaraan. Jadi bukan artinya sekat-sekat ini yang bikin lama, apakah 1 tahun itu? 1 bulan pun cukup. Kalau dari saya. Tapi proses selama ini kan proses. Itu kan proses administrasinya. Kalau dengungan itu, misalnya, kita ada berapa provinsi? 34 ditambah. Ya, ada berapa kabupaten kota? Nah, masing-masing provinsi kabupaten kota bersuara untuk menginginkan amandemen. Bahkan melakukan referendum untuk bisa dipilih kembali. Bagaimana? Kalau di sistem pemilu saya sendiri bingung. Bukan saya bingung. Bisa dilakukan. Ada gambaran mana dulu waktu saya belajar, saya tidak terpikir bahwa dalam pertarungan memilih satu kepala daerah itu dengan kota kosong. Ada di mana? Ya kan? Itu saja salah satu gambaran perkembangan konstitusi, perkembangan hukum di Indonesia. Sampai ada seorang melawan kota kosong. Bahkan kota kosong bisa menang. Coba. Kalau kita lawan begitu, anulah misalnya ada berapa capres yang ada di situ, Pak Jokowi masuk. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi dipilih sama Pak rakyat, bagaimana? Misalnya, suaranya terbanyak, melebihi dari setengah, bahkan dari 3 kontestan, misalnya ada 3, 2 ini bergabung jadi suaranya. Belum tentu mengalahkan suara Pak Jokowi, misalnya. Bagaimana? Bisa saja kan? Nah justru itu, kalau saya sebagai seorang, saya karena latar belakang seorang guru besar hukum tata negara, saya ada pendapat yang sering saya pegang. Saya nggak tahu itu mau katakan guru saya, tetapi dia hidup sudah beratusan tahun yang lalu. Seorang sarjana yang bernama Hugo Sinheimer.
Dia bilang bahwa hukum itu hukum. Jadi kan persoalan ini kan hukum. Kalau dia elok harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti filosofis, historis yuridis, sosiologis, yuridis, bahkan yuridis normatif. Wah, bagaimana? Berarti kita mengakui kebenaran sejarah. Ada sejarah, bahkan peraturan perundang-undangannya, bahkan sampai pada penegakan hukumnya. Nah, saya tertarik sama Pak seorang sarjana yang Hugo Sienenwer ini, karena dia dikuatkan juga oleh undang-undang. Misalnya Undang-Undang nomor 10, kalau tidak salah ya. Undang-Undang nomor 10 2004. Dia katakan di sana bahwa untuk pembentukan peraturan itu dia bilang kalau dia bagus sesuai dengan bunyi butir 18 di dalam Undang-Undang nomor 10 itu, peraturan itu harus ada filosofis, yuridis, dan sosiologis. Nah, oke lah, kita ambil dari pemahaman itu, karena membentuk itu ada filosofis, ada sosiologis, ada yuridis. Nah, bagaimanapun membuka pintu itu kan ada sejarahnya. Boleh membuka pintu itu. Nah, kalau kecuali Konstitusi Indonesia tidak ada pasal 37. Kalau memang dia tidak boleh, nah hapus sajalah pasal 37. Iya. Karena ada pasal 37 berarti bisa pintu. Kalau rakyat mengetuk, wahai parlemen, bukakanlah pintu untuk diamandemenkan undang-undang yang membatasi 2 periode. Untuk dijadikan 3 periode misalnya. Nanti akan ditanyakan oleh Pak Parlemen, wahai rakyatku, apa alasanmu untuk mengetuk pintu memintakan 3 periode atau mengamandemenkan konstitusi untuk 3 periode? Dia akan kembali, wahai parlemen, sebagai perpanjangan tangan kami rakyat dalam arti ini, perpanjangan kami rakyat, kami meminta. Nah, dia kemukakan tadi filosofinya. Jadi di mata dunia kan bukan cuma di mata Indonesia Pak Jokowi itu baik, tetapi di mata dunia Pak Jokowi itu sudah memberikan gambarannya seorang pemimpin. Dipercayakan sebagai ketua G20, dipercayakan untuk perdamaian, dipercayakan untuk ini. Nah, kita lihat ke dalam negeri, dalam negara kita sendiri. Apa yang dia lakukan? Waduh, banyak. Nah, kiranya dapatkah kita dapat seperti beliau? Ada pertanyaan, dari berapa puluh juta manusia yang ada di Indonesia? Jangan bilang manusia yang apa? Yang punya hak pilih saja. Ya. Jadi kedewasaan itu diukur hak pilih. Umur 17 tahun. Jangan kita mulai dari 9 tahun. Coba kita gabung dari 9 tahun. Dari anak-anak SD, sekolah dasar. Paling dia berteriak, Pak Jokowi. Berani nggak mereka sampai di sekolah dasar? Nah, artinya batasi diri hak pilih 17 tahun. Coba kita buka pintu itu. Nah, kalau misalnya itu dilakukan, berilah kesempatan bagi relawan satu Indonesia ini untuk lakukan itu. Kecuali dia lakukan itu tidak dapat, ya tepuk seliro lah. Ya. Monggo, silahkan. Tapi kalau dia dapat lakukan walaupun cuma waktu tinggal 1 tahun, no problem. Jadi ini memang tergantung dari parlemen. Parlemen.
Karena dipercayakan dia. Dia perwakilan rakyat. Kalau kecuali dia sudah tidak bisa mewakili suara rakyat, dia akan duduk di sana karena rakyat. Bukan karena dia duduk di sana karena kepintarannya. Tidak. Bukan karena seorang profesornya atau seorang doktornya. Tidak. Tapi dia adalah mandat dari rakyat. Nah, gitu. Nah, saya kembali ke Pak Mautulandi. Prof bilang ketuk. Apakah relawan sudah mengetuk? Nah, ini dia. Ini pertanyaan menarik sebetulnya. Mengetuk itu ada beberapa cara ya. Apakah kita mengetuk melalui opini? Itu sebetulnya secara mekanisme itu tidak langsung kan. Melalui opini yang dibangun misalnya. Bahwa para legislator atau para wakil rakyat yang ada di parlemen itu bisa melihat bahwa opini itu sudah terbangun seperti ini. Bahwa rakyat mengendaki adanya 3 periode, dipilih lagi untuk sekali lagi. Tetapi ada mekanisme yang formal kan, yang mungkin yang Prof bilang tadi. Mekanisme formal kita mengetuk. Nah, sementara ini kita belum mengetuk secara formal. Tetapi kita sedang mengembangkan opini. Bahwa di berbagai titik atau di berbagai lapisan masyarakat sudah mulai menunjukkan aspirasinya, keinginannya bahwa Jokowi harus 3 periode. Nah, hanya saja kita mau menempuh mekanisme formalnya belum dilakukan. Karena mekanisme formal tidak mungkin kita membawa hanya suara 5 orang, lalu kita mendesakkan atau meminta, mengetuk pintu untuk minta amandemen. Pasti kita akan melakukan secara formal itu ketika memang sudah kami relawan Satu Indonesia merasa cukup dan merasa percaya diri untuk mengetuk pintu itu. Nah, sampai hari ini kita juga belum berhitung atau katakanlah belum sampai pada level kepercayaan itu. Tetapi optimisme itu ada. Pada waktu yang baik, waktu yang tepat, kami akan melakukan mekanisme formal untuk mengetuk dengan percaya diri yang penuh bahwa apa yang kami aspirasikan itu adalah sebuah kebutuhan yang mendesak demi negara dan bangsa. Apakah ada target waktu? Target waktu kami sedang menghitung-hitung juga. Artinya, paling tidak yang bisa disampaikan untuk para tribuners sampai pada penetapan seminggu sebelum penetapan calon presiden. Jadwal yang sudah ada. Setidaknya sampai di situlah batas kerja kita untuk mengetuk secara formal. Seperti Prof bilang tadi kan, sebulan bahkan kurang dari sebulan kan hanya ada mekanisme sidang istimewa. Lewat mekanisme sidang istimewa, para anggota parlemen dipanggil duduk dan kemudian melahirkan sebuah ketetapan MPR bahwa melanjutkan 3 periode, dipilih kembali untuk 3 periode. Kan hanya itu saja yang diminta. Tidak seperti Soeharto yang lalu melanjutkan ke presidennya tanpa pemilihan lagi. Tapi ini kan kita masih tetap pada arena pemilihan, arena demokratis. Hanya meminta dia dimungkinkan untuk 1 periode lagi kan, seperti itu. Jadi pertanyaan tadi kami setidaknya sebagai ancang-ancang 1 bulan atau 1 minggu sebelum penetapan presiden, calon presiden. Nah, apakah karena pasti relawan ini tidak hanya hadir di Sulut, apakah ada di daerah yang lain? Ya, kita sama-sama mendengar berita kan, bahwa di daerah-daerah lain sedang juga bergerak untuk menyatakan aspirasi yang serupa. Bahkan ada dengan varian-varian yang lain, tetapi aspirasinya tetap sama, tambah 1 periode lagi, walaupun dalam desain yang berbeda-beda. Dan itu di mana-mana, di Jakarta apalagi ada beberapa kelompok, beberapa komunitas turun, walaupun dengan percaya diri mereka menyatakan aspirasi, dan itu tidak melanggar hukum.
Ya. Menyatakan aspirasi itu hak asasi manusia. Kecuali kita ingin merubah falsafah dan bentuk negara, itu makar namanya. Makar namanya. Tapi untuk sebuah mekanisme atau sistem periodisasi ini kan itu hal biasa di dalam demokrasi. Kalau boleh tahu, kebetulan ini relawan di sini berapa banyak? Kalau saya mau menyatakan soal kuantitas jumlah relawan, saya kira itu relatif. Tidak bisa ditentukan dia 1.000, 1 juta, dan seterusnya. Tapi ini kan bertumbuh. Namanya aspirasi. Dan ini saya bukan, bicara relawan bukan berdasarkan keanggotaan orang per orang. Tetapi ini kan sukarela. Dia menyatakan pendapat. Ketika dia merasa ini sebuah hal yang benar, pendapat dia, dan dia bela dengan keyakinannya, itu adalah relawan yang ingin menerus lanjutkan 3 periode lagi Pak Jokowi. Jadi kalau mau hitung berapa banyak, saya tidak punya catatan berapa banyak. Tapi saya yakin bahwa ini menjadi nurani setiap warga negara Indonesia. Saya berkeyakinan bahwa itu ada di dalam hati kecil mereka, menghendaki Jokowi 1 periode lagi. Saya mungkin kembali ke Prof. Ya. Ronald. Apakah masa jabatan, pembatasan masa jabatan ini sesuatu yang ideal atau? Tadi saya sudah katakan, kalau di Amerika sudah berapa ratus tahun dia merdeka. Ya kan? Kita di Indonesia baru 76 ya. 77. 77. 1777. Jauh, sangat jauh. Dia pun Amerika banyak yang dia lalui mengenai masa jabatan seorang presiden. Banyak dia lalui. Bahkan di pertentangan dia dengan dia punya wilayah geografis. Tadi saya katakan tadi. Jadi alasan saya sebagai seorang berlatar belakang hukum melihat itu, saya lihat Indonesia ini sangat luas wilayahnya secara geografis. Yang dapat dikatakan tidak mungkin seorang presiden dia dapat menggayungi atau dia menakodai bahtera dari bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini, misalnya hanya 10 tahun. Pembangunan kita ambil saja pembangunan kita. Itu ada 5 tahun, 10 tahun, bahkan 25 tahun. Dia punya jangka. Jadi kita lihat, dari lihat situ alasan saya. Kenapa kan? Saya orang hukum selalu mengungkapkan alasan. Kenapa alasan itu kenapa kita mengajukan ini alasannya. Gitu. Jadi saya rasa tidak mungkin dia dapat menggayungi semuanya itu hanya dengan 2 periode. Ternyata Indonesia ini harus dirubah konstitusinya itu kalau boleh dia 3 periode. Jadi bukan karena cuma Jokowi, tapi setelah Jokowi ada juga yang berikut, dia juga akan menggayungi itu selama 3 periode. Jadi 3 periode itu ada 3 dekade. Yang kita lihat 5 tahun pembangunan itu. Kalau dulu Pak Harto dia menyetuskan itu ada sampai pelita dan repelita. Nah kita ini Pak Jokowi dia lakukan itu hanya dengan 10 tahun ini, tapi jangkauannya cukup signifikan. Kita boleh lihat secara kasat dengan mata. Tidak usah kita ini. Mana-mana dia bikin bagus, ya kan? Contoh saja yang besar itu mengenai Pertamina juga dia. Kita kan lihat tuh, yang rasakan rakyat. Nah ini antusias rakyat dia merasakan itu. Wah keinginan lah ini rakyat. Waduh, kapan lagi kita mau dapat gerangan seperti begini? Keraguan ini yang
tumbuh dari rakyat, saya kira mungkin ada terbaca yang saya terbaca di relawan satu ini. Ada keraguan mereka untuk pemimpin yang lain mungkin. Sehingga mereka menginginkan Pak Jokowi ini bukan harus ya, jadi rubah tuh kata, bukan harus 3 periode. Diberikanlah kesempatan untuk 3 periode. Supaya selesailah yang dia kerja. Nanti akan berkesinambungan bagi pemimpin yang berikut. Dia letakkan itu. Saya contoh-contoh, saya nggak mau kalau secara cuman close room, saya boleh ngomong itu. Beliau bikin begitu. Terus setelah itu, wah sudah dilangkah sampai di sini, dia berubah lagi. Ini kan, ini saya tidak mau. Itu bicara boleh close room, boleh. Saya ngomong itu. Tapi real, saya tidak. Kalau untuk saya mendapatkan sesuatu dari Pak Jokowi kan usia saya sudah 62. Masa jabatan untuk menduduki jabatan itu hanya diberikan 60 tahun. Selesai. Tapi saya melihat ini untuk ke depan. Jadi bagaimana? Saya juga punya cucu, punya anak. Saya bilang, waduh, bagaimana mereka punya kehidupan berikut ini? Kalau tidak mendapatkan seorang pemimpin negara yang memperhatikan itu. Nah itu misalnya kan ada yang berpikir begitu. Ya mungkin rakyat berpikir itu. Maka dia ingin. Nah tidak salah mereka berkeinginan itu. Karena sudah tertuang dalam konstitusi. Untuk menyampaikan pendapat itu ada di pasal 28. Untuk membuka pun itu ada di pasal 37. Untuk kita lakukan begitu, sudah diletakkan dasar pada pasal 1 ayat 3. Indonesia adalah negara hukum. Kecuali kita bukan negara hukum. Why not? Kalau saya, silakan aja. Relawan satu. Lakukanlah. Kalau itu memenuhi persyaratan konstitusi, wah. Ya kan? Mungkin rakyat menantikan itu. Jadi ada tantangan buat relawan Indonesia, relawan satu. Rakyat menantikan itu. Hei, langkahmu jangan berhenti. Buat mereka juga relawan yang ada di Nusantara ini, jangan berhenti. Langkahkan, lakukan itu. Karena konstitusi memberi kesempatan itu. Silakan. Kecuali tidak bisa. Ya maaf ya, kalau mau duduk dengan pakar-pakar hukum dari manapun, mari sama-sama kita kan duduk belajar. Ya. Ya, kembali ke Pak Matulandi. Ya. Ini mungkin terakhir. Dari awal Pak Matulandi bilang ada kekhawatiran politik identitas itu mengancam negara kita. Maka dihadirkan Jokowi 3 periode. Nah, tapi tantangannya seperti yang berkembang, Jokowi tidak mau, kemudian amandemen juga sepertinya orang menganggapnya sulit, padahal Prof bilang bisa. Kalau ini tidak terwujud, ada plan B semacam begitu? Ya, ini pertanyaan yang cukup serius. Pasti di dalam gerakan ini yang mewacanakan 3 periode pasti adalah plan B-nya, ya kan. Tatkala memang kita sudah mengetuk pintu tetapi dengan berbagai alasan, aspirasi kita belum diterima, katakanlah seperti itu, hal yang terburuk. Tentu plan B-nya adalah melihat siapa yang setidaknya bisa meneruslanjutkan apa yang sudah diletakkan Pak Jokowi. Sekaligus yang maha penting adalah bagaimana menyelamatkan negara dan bangsa ini dari perpecahan. Ya. Itu plan B-nya. Artinya melihat siapa capres yang setidaknya bisa bersepakat pada 2 hal itu. Dan ini sebuah kekuatan rakyat yang hendak meletakkan 2 dasar itu. Menghindarkan dari perpecahan. Yang kedua adalah meneruslanjutkan apa yang sudah diletakkan dalam bidang pembangunan. Dan ini dikejar sebelum
sebelum hajatan pertarungan Ya. pilpres itu. Kira-kira kekuatan menyuarakan ini ke depan bagaimana? Pak Matulanti bisa melihatnya? Saya kira kita bisa dari berbagai catatan juga kan selama perjalanan Pak Jokowi. Ini sebuah, katakanlah sebuah mekanisme yang di luar perhitungan politik. Yang kemarin kan mekanisme pemilihan itu, entah itu anggota parlemen ataupun presiden, itu hanya diyakini lewat mesin partai kan. Tetapi di dalam pengalaman Pak Jokowi tidak semata-mata lewat partai. Ada relawan-relawan di samping beliau Iya. yang bersama-sama dengan mesin partai memenangkan Presiden Jokowi. Nah, ini salah satu suatu desain atau satu gerakan yang tidak sama sekali dihitung. Undang-undang juga belum menyerap ini pola ini. Undang-undang hanya menetapkan atau mendesain sebuah perhelatan politik lewat partai politik. Tetapi relawan kan belum. Ya. Belum ada di nomenklatur undang-undang kita. Nah, apakah nanti kemudian akan diatur? Tetapi pengalaman yang sudah relawan sangat berpengaruh Betul. di dalam memenangkan sebuah calon presiden atau bahkan calon parlemen, anggota parlemen. Saya kira ini sebuah terobosan baru di dalam sistem perpolitikan di negeri kita. Ya. Ya mungkin cuma karena saya melihat bahwa perjuangan ini memang berat menurut saya. Tapi apakah juga relawan melihat ini sesuatu yang sangat berat? Saya kira bagi saya pribadi ya, saya rasa ini tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia untuk mendorong ini agar negeri ini tidak terpecah belah. Negeri ini harus dipimpin oleh nakoda yang benar. Keyakinan saya. Sehingga saya menyatakan ini tidak benar. Apalagi profesor tadi sudah sampaikan. Ada pintu untuk mengutuk itu. Artinya, keyakinan saya dijamin bisa disampaikan dan bisa tersampaikan. Gitu. Saya merasa tidak berat. Karena itulah adalah kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia. Mungkin saya rasa perbincangan ini sudah begitu positif dengan optimisme dari relawan Satu Indonesia ini. Nah, mungkin ada semacam closing statement pertama dari Prof untuk melihat wacana ini berkembang ke positif. Bagaimana, Prof? Ya, oke. Terima kasih. Ini closing statement ya. Ya. Tentunya pertama, janganlah merasa bahwa negara kita ini bukan negara hukum. Bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Dan setiap pengaturan hajat kehidupan orang di dalam negara Indonesia ini diatur di dalam undang-undang atau diatur dalam hukum. Yang jelas, kalaupun nuansa dalam pembicaraan kita ini untuk menuju satu negara yang dalam dikatakan negara yang baik atau negara yang maju nantinya, tentunya mereka mempunyai alasan. Nah, untuk itu Undang-Undang Dasar atau Indonesia sebagai negara hukum itu menjamin setiap warga negaranya. Dia untuk menyampaikan upaya apapun yang dia lakukan, semuanya ada diatur dalam peraturan perundang. Untuk itu, saya kira buat relawan Satu Indonesia ini, lakukanlah itu. Karena undang-undang sudah memberikan, bukan undang-undang melarang, tetapi undang-undang sudah memberikan jalan bila mana untuk melakukan itu.
Contoh, seorang presiden yang ingin dikehendaki rakyat untuk 3 periodisasi, di mana konstitusi hanya membatasi 2 periode. Nah, undang-undang memberikan jalan untuk itu. Saya kira kepada relawan Satu Indonesia, silakan, lakukanlah itu. Kalaupun dilakukan itu diterima atau ditanggapi dengan baik oleh rakyat Indonesia, maka muluslah jalan itu. Karena untuk kepentingan rakyat, jadi kepentingan rakyat mereka. Bukan untuk kepentingan bagi orang-orang yang ada di dalam relawan Satu Indonesia, tetapi untuk rakyat. Dia lihat ke depan. Nah, untuk itulah saya lakukanlah untuk relawan Satu Indonesia. Sebagaimana konstitusi juga sudah mengisyaratkan. Dia sudah mengisyaratkan kan. Boleh. Bukan tertutup. Lakukan itu. Bila mana itu dilakukan dia dapat dipenuhi, maka saya kira bisa. Yang tidak mungkin pasti mungkin. Ya, oke. Sekarang Pak Matulendi bisa Pak menyampaikan closing statement Iya. terkait arah perjuangan relawan ini. Ya, saya tentu hanya berharap keyakinan saya sebagai warga negara Indonesia untuk menghadang terbelahnya bangsa ini. Dan yang kedua, masih berharap bahwa kepemimpinan Pak Jokowi itu ditambah 1 periode. Itu juga menjadi harapan dari saya pribadi dan warga negara Indonesia, terutama para tribuners. Apa yang sudah disampaikan tadi itu sebagai bacaan bahwa apa yang menjadi keyakinan kita dalam kerangka mengungkapkan pendapat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan bukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi harapan saya adalah apa yang menjadi keinginan yang kita yakini terbuka. Para tribuners terbuka. Kalau memang kita masih menghendaki Pak Jokowi ditambah lagi 1 periode, kita terbuka, kita bicara. Tidak ada yang dapat menghalangi aspirasi kita. Dan tentunya ketika kita harus menempuh jalur formal, ya kita bersama-sama mengetuk pintu parlemen dan menyampaikan aspirasi kita untuk memohon agar supaya aspirasi kita ini didengar dan menjadi sebuah keputusan parlemen. Jadi sekali lagi berharap para tribuners juga bisa terbuka. Saya bukan bisa saya kemudian bukan mendesak atau mendorong tribuners untuk seperti pendapat saya Jokowi ditambah 1 periode, tapi marilah kita berpikir bersama, kita menyimpulkan bersama dan kita aspirasikan kesimpulan itu. Oke, demikian Tribuners perbincangan kami sore hari ini bersama Matulendi Supit, Ketua Relawan Satu Indonesia Sulut. Terima kasih sudah datang di studio Tribun Manado dan memberi pencerahan pada Tribuners di rumah. Dan pada Pak Prof. Onal Maunzo, terima kasih sudah berbagi ilmu. Saya sendiri banyak belajar. Terima kasih banyak sudah datang di studio. Sama-sama. Oke, Tribuners, demikian perbincangan kami pada sore hari ini. Semoga perbincangan ini membangkitkan semangat kita untuk bagaimana memikirkan negara kita ini ke depan yang terbaik, mempertahankan yang terbaik untuk negara kita selanjutnya. Kita mohon pamit dari studio. Saya Maximus Junior alias Taco, pamit. Kita akan ketemu lagi di lain dan waktu kesempatan yang berbeda.